Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Dr. Huzairi di pembahasan soal metode SMART. Para mahasiswa sekalian, kalau kita tadi sudah mendengarkan tentang teori penerapan metode SMART, maka untuk kali ini kita akan belajar bagaimana cara eh, menerapkan metode SMART dengan menggunakan satu tool yaitu Microsoft Excel. Nah, yang pertama tadi kita harus menentukan kriteria dan alternatif. Yang kedua, kita memberikan bobot ya. Ketiga, membuat matriks keputusan. Keempat, melakukan perankingan. Untuk soal pertama, latihan tadi, kita sudah menentukan kriteria. Ini adalah kriterianya, ada 5. Ini untuk mencari karyawan yang terbaik untuk operator mesin. Yang kedua, kita menentukan alternatif. Ini alternatifnya. Kita sebut A1, A2 sampai A5. Ini juga C1 sampai C5. Ya. Nah, berikutnya kita menentukan statusnya. Status kriteria ini siapa yang masuk benefit, mana yang masuk cost. Kita tentukan mana yang masuk benefit, mana yang masuk cost. Yang kedua, memberikan bobot pada masing-masing kriteria. Nah, ini kita kasih bobot sesuai contoh soal, pengalaman kerja 30%, pendidikan 20%, usianya 20%, status perkawinan 15%, ini alamatnya 15%. Ini totalnya adalah 100%. Nah, kalau dicontoh kita jadikan ini menjadi satu, maka ini akan menjadi 0,3, gitu, 0,2, 0,2, 1, 0,15 ya. Terus ini adalah 0,15. Nah, jadi para mahasiswa sekalian, kita sudah punya nilai bobotnya. Ini sebenarnya 0,30. Nah, diginiin. Ini totalnya adalah 1. Oke, kita sudah dapat satu, kedua. Yang ketiga, membuat matriks keputusan. Nah, sebelum membuat matriks keputusan, kita melakukan survei, yaitu tahapan pengumpulan data. Nah, kita kumpulkan datanya. Doni Prakoso untuk C1 itu berapa nilainya. Nah, ini adalah data lapangan, pengumpulan datanya. Ya, ya, jadi kita sudah dapat survei. Jadi tahapan penelitiannya sudah dilakukan. Baru kita lakukan proses perhitungan, yaitu tabel normalisasi. Yang pertama, tadi ditetapkan bahwa nilai masing-masing kriteria ini 0,5 dibagi nilai maksimum. Kita kan butuh nilai maksimumnya ini. Nah, ini nilai maksimum. Nah, terus dibagi ke bawah karena ini masuk benefit. Apa rumusnya? Yaitu XIJ dibagi nilai max. Ya, nilai max. Nah, oke. Nah, berikutnya kalau yang C4, C5 ini yang dicari adalah nilai min. Ya, nilai minimum. Nah, yang ini dicari nilai minimum. Kenapa? Karena yang dicari adalah ini termasuk pada cost, ini termasuk pada benefit. Nah, kita sudah dapat. Kalau sudah dapat, maka lakukan tabel normalisasi tadi. Tabel normalisasi dengan membagi tadi. Ya, kita dapatkan tabel normalisasi. Nah, ketika tabel normalisasi, nah ini kan nilai minimum dibagi ini, gitu. Kalau yang ini, kalau yang ini adalah XIJ dibagi nilai max-nya. Sedangkan yang ini adalah eh, apa namanya, sama dengan min ini seharusnya. Sama dengan min. Oh, ini. Berarti ini keliru. Ini seharusnya ini dibagi ya, dibagi nilai ininya. Sorry. Rank. Sorry, sorry, sorry. Nah, kita tarik. Ya.
Kenapa ini nilainya kita kunci F23 supaya tidak berubah F23-nya ya? Karena tadi nilai minimum dibagi XIJ. Jadi nilai minimumnya ini terus dibagi nilai masing-masing kriterianya. Berarti ini juga kebalik ngopinya. Ini dibagi ya, dibagi ini. Tet, enter. Terus ditarik ke bawah. Tet. Oke. Ya. Nah, apakah sama dengan contoh soal tadi? Mari kita cek apakah nilainya sama matrik normalisasinya. 0,5, 0,87. Nah, sama ya, 0,875, 0,71. Nah, kalau yang 0,71 ini kurang ininya aja. Kalau mau ditambahi, tambahi aja di sini sehingga sama 0,74 ya. Ya, sama ya. Ini juga satu, ini sama. Oke, nilainya sama. Nah, jadi berikutnya untuk proses perankingan kita menghitung nilai VI tadi. Apa nilai VI-nya? Yang masing-masing ini C1 ini ya, bobot ini dikalikan ini ditambah nilai C2 ini ditambah ini dan seterusnya. Begitu ya. Nah, ini ada yang keselip C2, C3, C4, C5. Nah, biar tidak keliru para mahasiswa sekalian. Silakan nanti disurvei. Nah, ini berdasarkan hasilnya. Berarti yang paling tinggi adalah Dion Pratama ini sama 0,32 yang Danu Pratama. Hasilnya sama dengan latihan soal yang tadi. Nah, pembahasannya sama, ini juga sama. Nah, adik-adik sekalian, saya coba bantu untuk latihan yang ke-1. Nah, ini sudah saya kerjakan. Coba untuk latihan yang ke-1. Ada tes pengetahuan, tes praktek, kita sama ya. Kita sudah tentukan kriterianya. Ini alternatifnya. Terus ini adalah bobotnya. Nah, sekarang kita bingung nih, mana yang statusnya belum kita buat status. Status. Mana yang masuk benefit, mana yang masuk